Udah? Oke. Izin ya Kak Zizi. Yes. Pertama soal seperti yang dibahas tadi soal 14 tahun hubungan rumah tangga Kak Zizi dan juga Mas Prabu. Memaknainya seperti apa tuh? Memaknainya ya pasti bersyukur Allah masih panjangkan jodoh, masih bisa bertahan satu sama lain. Dan ini masih awal ya, banyak yang bilang ini masih awal gitu, masih panjang perjalanan ya, semakin saling mengerti, semakin saling dewasa menyikapinya dan semakin solid. Udah kayak apa ya, makin solid. Tapi Kak Zizi itu salah satu selebriti yang cerita rumah tangganya itu jarang terdengar dengan isu miring gitu. Apa yang dilakukan atau strategi rahasianya gitu? Apa ya, amin. Semoga Allah jaga terus. Apa ya, nggak ada sih, nggak ada strategi atau tips. Mungkin dibilang terlalu early ya kalau ditanya tipsnya apa supaya rumah tangganya langgeng gitu. Karena baru 14 tahun ya. Banyak yang lebih senior, yang jauh lebih lama hubungan pernikahannya dan patut ditanya apa rahasianya. Tapi kalau aku kayak masih terlalu early. Cuma mungkin memang komunikasi ya. Terdengar klise tapi itu adalah the point of marriage things. Komunikasi, saling hargain satu sama lain, dengerin maunya pasangan tuh apa gitu. Quality time is a must, harus sering banget quality time gitu. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari aku bareng sama suami. Aku selesai kerja, aku samperin. Suami selesai kerja, nyamperin aku. Jadi gimana pun caranya tuh tiap hari tuh harus ada barengnya gitu. Olahraga bareng, makan bareng, jajan bareng, nonton bareng sama anak-anak ataupun berdua doang. Sekarang juga lagi dipaksain untuk bikin penelitian bareng, bikin jurnal bareng. Nah itu bikin kita mau nggak mau satu sama lain semakin engage nih, semakin terikat gitu. Berarti love language-nya quality time juga ya sama suami? 5 love language ada di antara kita berdua. Ya, quality time menurut aku bukan hanya tentang love language ya, tapi itu udah jadi kayak bagian dari pernikahan, basic ya, fondasinya itu ya quality time. Tadi Kak Zizi sempat bilang kalau 14 tahun itu masih early. Buat Kak Zizi memang standar rumah tangga patut dikatakan sempurna ibaratnya itu udah berapa tahun gitu? Sampai akhir hayat. Kita nggak bisa ngebandingin rumah tangga kita sama orang lain gitu, nggak bisa bilang kita sudah lama atau kita baru gitu, karena memang masing-masing perjalanannya beda-beda nih. Dramanya setiap rumah tangga juga beda-beda gitu, naik turunnya juga beda-beda. Jadi goalsnya rumah tangga menurut aku ya sampai akhir hayat masih tetap bersama gitu. Tadi ya soal kayak rumah tangga Kak Zizi itu jarang atau nggak pernah terdengar soal isu miringnya. Tapi sebenarnya tuh masalah dalam rumah tangga Kak Zizi itu ada nggak sih? Ada lah, pasti seperti rumah tangga yang lainnya ya, berantem pasti ada, selisih ada, konflik ada. Cuma memang gimana cara kita nyelesainnya, gimana cara kita menyikapinya. Tidak terlalu sering diumbar di sosial media. Kalau punya masalah ditahan-tahan aja, nggak usah curhat sama orang lain. Jangan hadirkan orang ketiga, keempat, kelima, keenam untuk berkontribusi dalam rumah tangga kita supaya bisa menyelesaikan masalah gitu. Menurut aku nggak perlu gitu. Jadi banyak juga yang kadang suka nanya, kok Zizi jarang banget posting bareng sama Mas Prabu. Ya memang nggak harus selalu sering diposting gitu, di apa namanya, momen-momen tertentu aja, dijaga-jaga gitu, karena kan nggak semua orang suka ngelihat bahagianya kita gitu. Yang paling penting kita yang ngerasain happy-nya, kita pilih-pilih yang mana yang boleh untuk dikonsumsi publik, yang mana yang cukup untuk kita aja. Dari 14 tahun perjalanan rumah tangga yang biasanya tuh butuh usaha lebih untuk connect bareng tuh sebelah mana nih Kak? Dalam setiap hal sih ya, karena kita berdua ini personality-nya beda, karakternya beda, background-nya beda. Jarak umurnya juga 8 tahun gitu. Jadi Mas Prabu effortnya besar ke aku untuk nge-match ya dalam hal apapun, begitupun juga aku. Komunikasinya juga harus dibikin di tengah-tengah supaya dua-duanya tune in gitu. Karena kalau aku ngikutin Mas Prabu banget terlalu serius itu sulit. Mas Prabu ngikutin ke aku yang kebanyakan bercanda juga sulit. Jadi kita cari tengah-tengahnya nih, kapan waktunya bercanda, kapan waktunya serius gitu. Terus Kak Zizi kan juga sekarang jadi host di program Kajian Hati Trans TV. Ada banyak masalah rumah tangga yang dicurhatkan ke Ustadz gitu. Melihat cerita yang ada di jemaah-jemaah kajian hati gitu, dan apa ya, mencerminkan ke kehidupan Kak Zizi sendiri gimana gitu? Oh, banyak banget sih pelajaran yang aku dapat dari kajian hati ya. Banyak bersyukur jadinya bahwa
ternyata kita punya masalah, tapi di luar sana banyak orang-orang yang punya masalah lebih berat dari kita gitu, dan dijadiin pelajaran hak dan kewajiban sebagai seorang istri, bagaimana pentingnya bahagianya seorang ibu dalam rumah gitu. Jadi banyak banget hal positif yang bisa aku ambil dari program itu. Kemudian ini Kak, soal anak kemarin kan udah masuk sekolah pertama gitu, pengen diceritain gitu gimana kehebohannya Kak Zizi sebagai ibu menyiapkan anaknya yang baru masuk SD juga kan, itu gimana Kak kehebohannya? Heboh sih pasti ya, karena si bungsu ini yang bersikap seperti bungsu pada umumnya ya, dengan drama-drama pagi harinya gitu. Kalau si kakaknya ini kan sudah berhasil dibentuk nih, udah 13 tahun, pas 6 SD dia udah terbiasa, udah teratur gitu hidupnya. Pagi subuh nggak dibangunin, udah tahu bangun untuk sholat subuh, untuk siapin makanannya sendiri, even sarapan tuh dia bikin sendiri gitu. Nah adeknya nih yang lumayan menguras emosi jiwa di pagi hari, itu harus ngebangunin dia dengan drama dulu, masih ngantuk mami 5 menit, udah 5 menit Kerim, nanti kakak tinggalin kamu ya kalau telat. Nggak boleh dong, semuanya harus tungguin aku gitu. Nah itu harus agak dikasih terapan metode parenting VOC-nya sedikit ya, harus digalakin sedikit. Nggak bisa hanya diajak diskusi, karena kan sekarang parentingnya adalah diskusi kan, tanya maunya anak. Nggak bisa, anak harus dikasih peraturan yang tegas, anak harus dibentuk karakternya supaya dia pun ngikuti peraturan yang ada gitu. Jadi pagi-pagi agak serius, saya ayo Kerim sudah jam 6, karena mereka jam 6 udah harus berangkat sekolah gitu. Jadi ya pagi-pagi tuh pasti heboh ngurusin si bocil ini. Sekarang kan udah 2 minggu lebih udah ya Kak, akhirnya masuk sekolah. Masih sama nggak treatmentnya atau kebiasaan? Masih banget. Pagi-pagi tuh drama dulu ngebangunin dia, mandi harus diliatin, harus ditungguin. Kadang kalau nggak dia teriak-teriak, kenapa Kerim harus ditungguin? Aku mau diliatin kalau aku mandi. Hah, kenapa? Biar mami tahu aku udah mandi. Mami tahu kamu udah mandi. Jadi emang drama aja anaknya, dan memang justru dia adalah yang bikin rumah tangga ini atau keluarga ini berwarna, karena dia yang paling rame gitu. Sama aku sih berdua. Berarti menanamkan parenting VOC itu tetap ada ya? Harus dong. Jadi memang aku sama Mas Prabu tuh apa ya? Menganut berbagai macam metode parenting gitu. Jadi kalau aku yang lebih VOC-nya, lebih dar-der-dornya, kalau Mas Prabu yang lebih wise, lebih tenang. Kalau bisa diajak ngobrol dulu, kalau mau emosi sama anak jangan pakai hati gitu, karena itu akan membekas ke anak gitu. Jadi ya dia lebih tenangnya, aku yang lebih dar-der-dornya itu. Berarti pernah merasakan parenting VOC sebelumnya juga Kak, sebagai anak ya? Sebagai generasi milenials ya. Apa sudah kayaknya iya. Dulu, terus kayak harus ada sedikit yang sudah dilakukan ke anak juga gitu, yang dulu. Iya. Itu apa Kak mungkin? Kalau dulu itu kan do's and don'ts-nya jelas. Ini boleh, ini nggak boleh. Kalau sekarang kan agak abu-abu nih, agak di tengah-tengah. Jadi si anak tuh ngikutin apa maunya dia memilih apa yang dia suka. Oh nggak gitu, hidup ini bukan tentang hanya kamu dan bukan tentang apa yang kamu suka gitu. Jadi peraturannya gini, kamu harus ikutin begini gitu. Jadi boleh yang kamu suka tapi tidak merugikan orang lain. Tapi bukan jadi people pleasure gitu. Berarti suara tinggi, kalau sekarang kan kayak harus sabar. Oh gitu. tidak bisa, ya? Zizi saat tidak bisa begitu, terdengar suara sampai lobi sepertinya. Kerry udah, tapi dia udah paham kalau hanya lirikan maut aja, dia udah tahu sekarang. Alhamdulillah, karena mungkin kalau pakai kalau pakai parenting yang lembut dan diajak diskusi, lirikan maut itu tidak berarti. Karena dia pikir, oh ibu aku kelilipan. Tidak. Kalau VOC kan dilirik dikit dia udah paham, oh mak gue marah nih gitu. Berarti tangan, pukul gitu-gitu? Enggak, Oh, kalau pukul enggak. Ya. Jadi cuman kayak Kerim, tatapan tajam, nanar, dia udah oke, mami marah nih. Dia, oke mam, enggak lagi gitu, dia udah tahu. Kalau ngomongin sekolah Kak, yang pop up di orang tuh salah satunya soal bekal. Aha. Yang Kak Zizi lakukan tuh, bekal uang sama bekal makannya gimana? Nah, beruntungnya di sekolahnya anak-anak nih alhamdulillah mereka kalau jajan nggak dikasih uang cash. Jadi dikasih kartu ya. Jadi tinggal tap. Kita budgetin seminggu 100.000 itu cukup. Nggak boleh nambah. Dan alhamdulillahnya anak-anak pada paham dan tahu diri. Jadi nggak minta top up sebelum waktunya. Dan 2 hari pertama masih semangat sebagai ibu yang baik memberikan bekal isi piringku atau 4 sehat 5 sempurna. Hanya 2 hari. Setelahnya ya Allah mami pusing ya. Masa kan gak mungkin tepung-tepungan. Kan anak ini nanti gak baik atau gak sehat lah ya. Akhirnya catering. Mami sudah give up. Ya sudah ya nak, catering aja biar lebih variatif gitu.
Langganan catering berarti tiap pagi sekarang kirim buka. Di sekolahnya ada catering, jadi kadang dia yang mami aku nggak suka makanannya, ya Allah Kerim itu nggak murah, abisin besok ya. Mami tanya sama Miss kalau itu nggak dihabisin mami marah, mami nggak kasih lagi itu cateringnya. Iya mami, dimakan nggak dimakan, alhamdulillah. VOC ada artinya ya. Kalau antar jemputnya itu kayak juga yang lakuin atau gimana? Kalau yang jemput atau driver bisa, iya, tapi kadang kalau nggak aku yang jemput, gitu. Jemput ataupun antar aku. Tapi kalau masalah budgetin uang itu termasuk yang strict banget gak kak? Kayak seminggu 100.000 nggak boleh lebih gitu? Atau misalnya ada kayak ya udahlah kasihan anak 150 gitu-gitu? Enggak, aku sama Mas Prabu sama-sama strict soal itu dan alhamdulillahnya anak-anak tuh nggak ada menjajan, maknya yang jajan. Oh bagus, itu benar ya? Beneran, jadi memang si kakak ya, kalau si kakak sih dia bahkan nggak pernah minta top up, justru aku yang ngecekin. Kak ini tinggal 2.000, kamu mau jajan apa? Ya kalau nggak ada uang nggak jajan. Sedih banget, jangan sampai kamu berhutang ya nak, mami malu. Jadi aku yang ngecekin, oh ini kamu di top apa. Kalau adeknya agak lumayan berani. Mami aku boleh jajan dong, nggak boleh baru kelas 1. Ada aturannya, tanya Miss, kelas 1 nggak boleh jajan. Enggak, aku nanya sama Miss boleh. Nah, tahuan deh gue bohong. Jadi ya udah paling aku bekelin lebih gitu. Jadi anak kelas 1 100.000 untuk seminggu berarti ya? Enggak, aku kasih uang. Kalau si yang kelas 1 Yang itu aku top up kasih, enggak, kasih makanan aja. Jadi kayak misalnya hari ini pengen coklat cukup 2 batang aja. Jadi memang kadar gulanya ditakar gitu. Enggak boleh berlebihan. Kalau di luar sekolah tetap dapat uang lagi atau cukup di sekolah aja tuh dapat kan? Buat sekolah aja, buat jajan. Mereka memang nggak dibiasakan untuk jajan. Jadi kalaupun emang pengen jajan ke minimart itu sama aku. Jadi ketaker. Nggak boleh mereka pergi keluar sendiri jajan tuh nggak boleh. Oke, Kak Zizi kan kemarin sempat maraton ya. Nah, maraton ini kan sebenarnya cukup serius sebenarnya kan kalau untuk pace dan lain sebagainya. Nah itu Kak Zizi mungkin ada PR kah atau personal PT, ada PT kah atau mungkin dari kepekaan Kak Zizi terhadap tubuh sendiri? Dua-duanya penting sih ya, karena aku sekarang juga dikontrak sama salah satu brand olahraga. Mereka punya campaign ya untuk olahraga maraton ataupun kardio lainnya, dan yang paling harus di highlight di sini adalah concern kita sama tubuh sendiri ya. Jadi sekarang ini kan lagi happening, lagi FOMO banget lari, tapi mereka nggak paham esensi berlari itu apa. Cuman lari-lari doang, mereka nggak sadar kalau ternyata over training itu bikin jadi bisa drop, over training itu bisa bikin jadi heat stroke, over training bisa bikin cedera gitu. Jadi dalam berlari itu kan komponennya nggak cuma tentang olahraganya atau larinya kan, istirahat itu juga bagian penting, nutrisi itu bagian penting, strength training itu bagian penting. Jadi di sini aku juga kampanyenya menyadarkan teman-teman yang sudah berlari ataupun yang baru mulai lari untuk aware sama bagian dari latihan itu gitu, bukan cuma larinya doang gitu. Dan apalagi yang namanya half marathon itu minimal 4 bulan latihan sebelum race, full marathon 6 bulan sebelum race. Jadi harus disiplin dan punya komitmen tersendiri sama latihan gitu, dan baiknya pakai coach atau pakai personal training gitu. Kak Zizi ngikutin dunia skincare juga nggak sih Kak? Not really, aku cuma pilih skincare yang memang udah lama aku pakai, aku cocok, udah. Tapi nggak yang ikut-ikutan FOMO, takut udah tua soalnya. Situ ya. Belakangan kan juga di skincare tuh lagi jadi obrolan banget Kak, kata-katanya lagi baik-baik aja gitu. Ya. Kak Zizi yang juga selaku pengguna skincare melihat kondisi yang ada sekarang tuh kayak gimana? Sebagai konsumen, be wise, be smart. Sekarang semuanya gampang banget dicek. Kalau mau beli yang local brand atau mungkin ke dokter atau mungkin banyak lah sekarang skincare Indonesia yang keren-keren banget brandnya. Baiknya recheck BPOM-nya, recheck komposisinya, terus kita harus tahu kondisi kulit kita seperti apa, cocoknya pakai yang ingredientsnya gimana gitu. Jadi memang dituntut kita sebagai konsumen harus lebih aware, harus lebih pintar lagi memilih produk yang cocok buat kita sendiri. Jadi kayak lebih was-was gitu nggak, atau ada protection sendiri gitu nih Kak Zizi? Was-was sih enggak, lebih aware aja, lebih mau tahu, lebih peduli aja gitu. Karena kan kita yang pakai nih, efek sampingnya kita yang dapat gitu. Nggak hanya sekedar ikut-ikutan temen mukanya glowing ikutan, mungkin dia kulitnya cocok, tapi kan kita pribadi nggak tahu cocok atau enggak gitu. Jadi baiknya memang kalau belum berani atau nggak pede, konsultasi dulu, dicek lagi komposisinya. Kalau local brand dicek lagi
apa tadi BPOM-nya segala macamnya gitu ya. Punya smartphone, yang punya pun harus smart gitu.